fenomena artificial intelligence ini bagian dari situasi yang tadi kita sebut posthumanisme. Runtuhnya kebanggaan subjektif manusia. Jadi manusia itu posisinya di muka bumi ini rasanya tambah lama tambah degradasi. Dan itu diawali sejak era modern. Di era modern kan kita kenal misalnya ada Kopernikus. Kopernikus itu yang menggugat teori geosentris. Dulu kita yakin geosentris, bumi ini pusat segalanya. Matahari mengelilingi kita, bulan mengelilingi kita, bintang-bintang itu mencahayai kita, secara sengaja dibikin untuk bumi. Tapi belakangan kita sadar sejak Kopernikus bilang heliosentris, pusatnya adalah matahari. Bumi ini mengelilingi matahari. Bahkan mungkin teman-teman pernah dapat videonya YouTube itu yang ketika masuk ke skema galaksi, antar galaksi, itu betapa kecilnya bumi ini. Mungkin rasanya kayak sebutir debu saja. Jadi rasanya jadi sangat tidak penting kalau dilihat dari besarnya alam semesta antar galaksi. Itu galaksi yang kelihatan, belum yang multiverse. Kalau yang multiverse itulah film. Jadi sekarang semesta itu bisa triple, bisa lipat 4, lipat 5. Jadi itu yang saya sebut kebanggaan subjektif manusia. Dulu kita merasa pusatnya segalanya, ternyata tidak. Kita hanya semacam sebutir debu di tengah galaksi yang luasnya tidak terukur ini. Itu kebanggaan pertama yang runtuh. Kebanggaan kedua, dulu kita mengklaim manusia itu makhluk perfect, istimewa, paling sempurna. Sebelum Darwin punya teori evolusi. Begitu Darwin mengeluarkan teori evolusinya, kita ternyata kita ini hanya kelanjutan saja dari makhluk-makhluk sebelumnya. Mungkin dulunya hanya hewan bersel satu yang mungkin kita lihat dengan mata telanjang tidak bisa. Terus berkembang sampai jadi manusia. Ya, asal-usul kita dari situ, ternyata itu gaya Darwin. Nah, ini kan meruntuhkan kebanggaan. Kita kan dulu membayangkan manusia itu sejak awal fisiknya gagah ganteng seperti ini. Ternyata tidak. Buktinya tulang-tulang makhluk-makhluk manusia-manusia purba, Pithecanthropus, Meganthropus itu kalau direkonstruksi memang tidak jauh-jauh dari saudara kita yang itu. Mudahnya begitu. Ini kan meruntuhkan kebanggaan, keistimewaan yang kedua. Runtuh lagi dengan datangnya psikoanalisisnya Freud. Dulu kita mengganggakan manusia itu makhluk cerdas yang keistimewaannya adalah berpikir, hayawanun natik. Tapi sekarang hancur. Kenapa kata Freud manusia itu justru hidupnya banyak didorong oleh bawah sadarnya? Loh, katanya kemarin berpikir rasional, sekarang justru dikendalikan oleh bawah sadarnya. Bawah sadar itu kan mirip insting-insting kalau di binatang, di hewan. Nah, ini bagi saya lagi-lagi runtuhnya kebanggaan kita yang subjektif sebagai manusia. Sudah membanggakan makhluk rasional, ternyata kata Freud, kita itu hidup kita sebenarnya tidak lebih banyak rasionalnya daripada tidak rasionalnya. Kita lebih banyak tidak rasionalnya, didorong oleh dorongan-dorongan bawah sadar kita. Kemudian dulu kita mengklaim diri kita bebas, makhluk yang punya kuasa milih. Tapi teknologi dan budaya manusia ternyata membuat kita dikendalikan oleh teknologi.
Itu kritiknya dulu Louis Mumford dan juga Gandhi. Kita ini harusnya bisa nyetir teknologi, hari ini kita disetir oleh teknologi dalam banyak hal. Itu kebanggaan kita yang jatuh juga. Dulu kita membanggakan kebebasan, sekarang tidak bisa. Wah, kalau tidak Facebook, Pak, kalau tidak WhatsApp, Pak, kalau tidak Instagram, Pak. Bahkan kadang-kadang kita HP ini saja kan setengah jam berpisah dari HP kan kita rindu sudah ingin buka lagi. Nah, ini ketergantungan. Bahkan kadang HP-nya dicas pun kita tunggu, kita dodok di sebelahnya sambil baca. Ya. Oke, jadi kita dikendalikan oleh teknologi, bukan kita yang mengendalikan teknologi. Ini anomali bagi kebebasan kita. Katanya siapa kita makhluk bebas? Wong kita menggantungkan diri pada banyak hal yang seharusnya kita tidak tergantung. Kemudian ada lagi Marcuse. Ini kan kita sering bilang manusia itu makhluk multidimensi, makhluk yang bisa apa saja. Dikritik oleh Marcuse, enggak. Dalam prakteknya manusia itu satu dimensi saja. Cara mikirnya podo. Nah, ya satu dimensi ini kalau di Marcuse ya bagi dia masyarakat teknologi. Meskipun teman-teman bisa pakai teori yang berbeda. Kalau versi Karl Marx misalnya ya ekonomi, bulat kemana-mana ya ujung-ujungnya duit misalnya. Nah, itu namanya satu dimensi. Itu saja arahnya. Ujung-ujungnya ya pingin viral. Yang sana joget-joget, yang sini ngaji, yang sono selawatan, yang sini nyanyi, macam-macam seolah-olah. Tapi sebenarnya satu dimensi, pingin viral. Cuma itu saja. Nah, jadi klaim bahwa manusia itu macam-macam, ternyata tidak juga. Motifnya biasanya mengikuti budaya populer yang sedang berkembang. Jadi kita ini terus jadi satu dimensi. Nah, termasuk tadi kita ini mengklaim sebagai organisme, ya ternyata kita itu cyborg. 50% hidup kita dikendalikan oleh mesin. Baik, ini silahkan direnungi oleh teman-teman ya, bahwa hidup kita hari ini, sisi kemanusiaan kita banyak terdegradasi, khususnya oleh karya cipta kita sendiri. Kemungkinan karena kita meresponnya keliru, cara menyikapinya tidak pas.